Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salawatan dulu ya Bu ya. Siap salawatan dulu? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Mainkan hadrahnya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala sairil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Al-ayah sadaqallahul azim. Al-mukarram para alim ulama, para asatidah, wabil khusus MC kondang kita KAO ya, Hasan As'ari Oramahi.
sebagai penggiat yang memberikan semangat kepada para da'i-da'i dan juga para pengurus masjid dimanapun berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita Bapak Dewan, kita sudah pernah ketemu ya Pak di Nurul Hasanah. Kebetulan beliau ngisi pengajian saat itu. Yang sama-sama saya hormati bapak-bapak sesepuh di Masjid Al-Hikmah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bersama-sama ibu-ibu tercinta, mohon maaf izinkan saya bertutur kata merangkai makna, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan. Amin Allah ya rabbal alamin. Saya duduk lagi ya Bu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tadi ayat yang saya sampaikan. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhuha khuzwa. Wa minan nasi, dan sebagian manusia, mayastari, ada mereka yang membeli lahwal hadisi, berita-berita hoax, liudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bighairi ilmin, tanpa adanya ilmu pengetahuan, wa yattakhidhuha khuzwa, dan mereka bercanda guyon dalam hal tersebut. Bu, boleh saya terjemahkan Bu? Boleh saya kupas ini? Boleh? Makasih ya Allah. Kita kupas ya Pak. Kupasan pertama, sebagian manusia, terutama saat ini, barangkali ini khitab ayat untuk keadaan kita sekarang, banyak kita yang hanyut pada berita-berita yang sebenarnya itu bukan konsumsi untuk kita pribadi. Bahkan itu berita tidak akan ada sangkut pautnya dengan alam kubur kita. Bahkan barangkali tidak ada manfaatnya, tidak menambah pundi-pundi amal untuk kita. Seperti apa? Seperti lahwal hadis, yaitu tadi disebutkan berita-berita yang hoax. Emang ada berita yang bagus? Ada. Seperti apa berita yang bagus itu? Pertama, berita yang baik adalah seperti di surah An-Naba. Ranking pertama adalah firman Allah. Firman Allah adalah ranking pertama yang harus kita prioritaskan. Sudahkah kita tahu berita apa yang ada dalam Quran yang jumlahnya 114 surah, 30 juz? Belum Pak Ustaz. Lalu kalau begitu bagaimana? Dari 24 jam berapa waktu yang kita sisihkan untuk membaca Al-Quran dengan kita membaca berita-berita yang seliweran di media massa? Oh, jangan-jangan lahwal hadis ini sosial media kali. Karena zaman sekarang kata bahasa orang Kulon namanya echo cucumber. Kalau kita buka satu tentang masalah toko emas, kita keluar semua toko emas. Kalau kita buka tentang jamret, jamret keluar. Kalau kita buka yang baik tentang ceramah dakil, keluar dakil. Dakwah keliling. Kemana kecenderungan kita? Disitulah pertanyaannya. Nah, iman di situ bicara. Coba bapak-bapak kalau lagi sendiri apa yang dibuka? Disitulah siapa kita. Nah, kalau lagi begini nggak kelihatan Pak. Benar Kiai. Ini mohon maaf saya sebenarnya nggak sopan ini ke belakang. Kalau begini kelihatannya soleh semua, termasuk saya maksudnya ini. Kelihatannya soleh, apalagi pakai sorban lagi nggak, pakai gamis begini. Tapi siapa engkau? Itulah dirimu ketika sendiri.
Sekarang banyak yang tergoda, Bu. Tapi nanti itu saya jelaskan yang keempat. Sudahkah porsi Al-Quran yang kita baca menggali potensi, menggali apa yang ada di dalam kandungannya? Dengan level tatanan yang pertama adalah tilawatil Quran, yang kedua adalah tafahumul Quran, yang ketiga adalah tadabburul Quran, yang keempatnya adalah amilul Quran. Satu, membaca. Dua, memahami. Yang ketiga, kita menyelami makna kandungan Al-Quran. Yang keempatnya, yang paling hebat adalah mengamalkan isi Al-Quran. Ya paling-paling Pak Ustadz habis subuh lah sama habis maghrib. Alhamdulillah. Bu, habis subuh habis maghrib tangsal mengaji masih suka diikutin? Hah? Ada tangsal mengaji. Matikan TV 1821 masih ada Pak Dewan. Itu program tangsel 1821, jadi jam 6 sampai jam 9 mati TV. Mati TV, YouTube dibuka. Serba salah. Ya enggak? Mari kita evaluasi. Ngaji ini ngukur diri. Sudah sejauh mana kita ini memporsikan waktu, membagi waktu. Time management kata bahasa Kulon mah. Maksudnya bahasa barat, Pak. Ya, karena kesono ke Kulon saya senang nyebut bahasa Kulon. Berapa menit yang kita gunakan untuk membaca WhatsApp, membaca YouTube, Twitter, Facebook dan sebagainya? Dan berapa menitkah, berapa jamkah yang kita pakai untuk menggali, mengkaji Al-Quran? Itu yang harus menjadi bahan pemikiran kita. Karena keabadian bukan dari baca berita, mendalami sebuah berita yang seliweran, tapi yang menjadi keabadian adalah iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran akan menjelma menjadi sahabat kita nanti di alam kubur. Nurun fil qalbi wa nurun fil qabri. Itulah apa? Al-Quran. Yang kedua, setelah Al-Quran apalagi dong kalau begitu? Berita yang harus kita cerna, yang harus kita dalami. Setelah Al-Quran ada Al-Hadis. Ini di rumah kita minimal ada Pak kitab hadis. Minimal terjemah Riyadhus Shalihin katanya tadi kata Ustadz Kusnadi ini. Ada kajian Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah di tempat ngaji saya itu Riyadhus Shalihin sudah hatam. Ya, tafsir Al-Maraghi udah jilid 5. Sekarang ngebahas Ihya Ulumuddin baru jilid 1. Alhamdulillah. Itu tafsir Al-Maraghi sudah bab surah Al-Kahfi. Karena ngajinya tiap subuh, Pak. Tuh, hebat gitu. Tiap subuh. Yang hebat jamaahnya, bukan saya. Semangat jamaahnya tiap subuh sampai jam 6. Yang mau kerja-kerja, yang masih standby silakan sampai waktu syuruk. Nah, Shalihin kan 2 jilid itu kalau kitab aslinya. Itu hatam alhamdulillah. Kalau terjemahnya 4 jilid. Sudahkah kita mencerna hadis Rasulullah? Tahu bagaimana caranya kita mengetahui ini hadis sahih dan tidak? Ada ilmu namanya ilmu takhrijul hadis. Ya, ilmu takhrij hadis. Kita kenal namanya kitab Mawsu'atul Atraf. Kita kenal namanya kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Kita kenal namanya kitab Al-Mawdu'at. Kita kenal namanya kitab Ad-Du'afat. Terus dan terus. Kitab Jarh wa Ta'dil. Sudahkah kita mengetahui itu? Padahal itulah kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, kita akan ketahui bagaimana sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur literasi kitab-kitab yang para ulama sudah kaji dan tulis. Yang ketiga, jadi sebelum berita yang ada di WhatsApp itu apa yang harus diprioritaskan adalah ilmunya para ulama. Ilmunya para ulama.
Seperti apa? Dulu zaman Nabi nggak ada itu namanya ilmu ulumul Quran. Sekarang ada ilmu ulumul Quran. Ada ilmu tajwid. Kalau gitu ilmu ulumul Quran bid'ah dong. Ya iya. Tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Ada lagi ilmu sharaf wan nahwu. Ilmu badi' bayan, ilmu balaghah. Ilmu-ilmu seperti itu harus mendapatkan prioritas setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu ilmu apa lagi? Ada ilmu usulul hadisnya. Ilmu apa lagi? Ilmu tentang faraid. Ilmu apa faraid itu? Ilmu tentang bagi waris. Ilmu tentang apa lagi? Ilmu mantiknya. Itulah ilmu-ilmunya para ulama yang mendekatkan kita mengenal dan memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu tafsir, ada tafsir muqaron, ada tafsir apalagi dan apalagi. Itulah yang menjadi prioritas ketiga. Baru setelah itu semua iseng-iseng baru kita buka sosmed. Bu, ada nini bu punya Facebook, ketemu lagi sama gacoannya dulu. Itu nenek-nenek berani buka jilbab, masya Allah. Nih gua mah sekarang udah begini katanya. Kata gacoannya, kata mantannya, tapi kamu masih seperti yang dulu. Allah karim. Ini godaan. Godaan emak-emak sekarang main Facebook, hati-hati. Bapak-bapak udah aki-aki pada main Facebook. Aduh ya Allah. Ya main Twitter masih mending itu kalau udah main Facebook sendiri. Yang dibuka misalkan yang macem-macem, udah nauzubillah, semua nauzubillah. Imam Al-Ghazali menyatakan dalam Ihya Ulumuddin, wala tasubus syaitan fil alaniyah wa anta sahibu fis sirri. Hei katanya, dengerin. Wala tasubus syaitan fil alaniyah, engkau jangan pernah mencaci maki setan dalam keadaan engkau sedang apa? Sedang rame begini, lagi rame dicaci maki setan. Dimaki-maki, wah saya mah nggak suka kayak gitu. Bahaya itu, dosa, maksiat mata katanya. Tetapi ketika sendiri dia menjadi sahabatnya setan. Wa anta sahibuhu fis sirri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kelihatan banget. Hati-hati. Ya tadi nyambung ke pembukaan saya di awal. Kalau orang yang sudah ingin mengetahui, yang sudah sadar terhadap ukuran keimanannya, dia akan mengukur ketika dia sendiri. Karena ketika sendiri, itulah sifat Allah, al-muraqabah, ar-raqib, mengawasi apa gerak-gerik dia. Jadi boleh kalau kita udah ngebahas Quran, udah ngebahas hadis, udah menggali ilmunya para ulama, baru sisa waktunya buat lahwal hadis, berita. Itu pun kudu tabayun. Ini yang kesian. Kadang-kadang ada berita apa aja dipercaya mulu, nggak tahu sumbernya mana. Jadi kalau begitu solusinya gimana Pak Ustadz? Standarnya TV nasional kalau mau berita sekarang. Kalau di TV nasional sudah ngangkat, itu faktanya bisa diverifikasi. Kalau YouTube belum bisa. Kalau hanya berita YouTube, channelnya nggak tahu apa, belum bisa diverifikasi, belum bisa dibuktikan. Dan yang kelima, na'udzubillah summa na'udzubillah, ini yang harus kita hindari, berita yang datangnya dari setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itulah tuwaswisu fi sudurin nas. Setan, Bu, setan paling demen kalau yang begini nih. Ya. Kalau lagi ngaji ngobrol mulu. Itu setan paling demen. Makanya kalau gitu kita sholawat dulu. Siap sholawat. Satu kali lagi sholawat.
Mainkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, tiba saatnya Kiai Awas sudah di samping saya. Itu tandanya waktu akan kita berpisah dan sudah cukup. Tapi kesimpulannya sedikit Ibu, mari kita prioritaskan dalam hidup ini. Apalagi tadi kata Ki Walid, beliau sampaikan bahwa kita yang di umur 60 tahun itu sudah tidak ada uzur lagi dari Allah, sudah tidak ada pemakluman lagi dari Allah, betul nggak? Jadi yang pertama yang harus kita prioritaskan, manage waktu kita, prioritaskan untuk baca Al-Quran. Yang kedua untuk baca hadis. Yang ketiga untuk baca ulama, hasil daripada para ulama, ilmu-ilmunya para ulama. Yang keempatnya baru boleh kalau ada sisa waktu cari berita-berita, nggak apa-apa. Yang kelimanya hindari kita mengikuti tuwaswisu fi sudurin nas. Jadi tuwaswisu syaitan, ya, hindari godaan-godaan setan, bisikan-bisikan setan yang suka masuk ke dalam kolbu orang-orang yang sedang marah dan sedang disetir oleh namanya nafsu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan, apabila ada tutur kata yang tidak tertata. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wal muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dulu. Siap. Luar biasa ternyata Pak Kiai nyampaikan ini masalah hoak. Iya. Jadi kalau sekarang nih soleh semua. Ya. Ya, tapi kalau sendiri itulah ujian yang besar. Ujian besar. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih, alhamdulillah.